Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Putri datang ke sini berniat untuk mewawancara Ibu mengenai tugas mata kuliah dosen pengampu studi Yunani mengenai contoh wawancara. Di sini Putri akan mewawancara Ibu mengenai proses pembelajaran bahasa Arab di kelas. Bagaimana pandangan Ibu mengenai pentingnya bahasa Arab bagi siswa? Iya, sekarang ya. Pandangan Ibu tentang bahasa Arab itu sangat penting sekali. Kenapa Ibu bilang penting? Karena kegiatan-kegiatan di Mensa Kemendagri Mata itu banyak yang menggunakan bahasa Arab. Nah, yang pertama itu pidato bahasa Arab yang memang rutin dikerjakan di madrasah kita. Itu setiap hari Jumat. Kemudian di hari Sabtunya juga ada dapat bahasa Arab. Nah, makanya kalau misalnya bahasa Arab itu tidak diajarkan di kelas, otomatis siswa-siswa yang mengikuti kegiatan itu akan susah berlangsung. Itu dia. Kemudian tantangan terbesar dalam mengajarkan bahasa Arab ini bagi Ibu? Bagi Ibu tantangan terbesarnya itu kalau di dalam maharif kalamnya itu tantangan Ibu yang alumni SMP. Kenapa? Karena modal orang itu hanya di sekolah Arab saja. Iya, dan kosakata yang dipelajari di waktu sekolah Arab itu hanya ruzun, nasi, wahiduna, gitu-gitu aja. Secara umum. Iya, dan untuk menyatukan antara kosakata dengan kosakata menjadi sebuah kalimat itu menjadi tantangan terbesar ini. Apakah dalam proses pembelajaran Ibu mempunyai metode untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada pada adik-adik pas saat belajar? Iya, ada. Biasanya Ibu menggunakan metode tebak gambar. Nah, metode tebak gambar itu Ibu buat nanti gambar di atas kepala orang itu pakai bando. Nah, di dalam kertas itu ada gambar. Nah, nanti si A-nya itu si lawan bicaranya itu nanti akan menebak gambar itu menggunakan produk bahasa Arab. Nah, nanti awalnya Ibu buat nanti gambar. Nanti dideskripsikan dia gambar itu sehingga menjadi sebuah maharif kalam yang tujuannya itu untuk mempermudah orang itu berbahasa Arab. Nanti ada posisi yang menebak, ada posisi yang... Iya, betul sekali. Nah, sebelum Ibu melakukan metode tebak gambar itu, apa saja yang perlu Ibu siapkan dalam proses permainan tersebut? Oh iya, memang kalau proses tebak gambar itu memang dari awal harus ada perangkat pembelajaran yang isinya itu bagaimana alur dilaksanakannya metode tebak gambar. Nah, berarti Ibu harus mempersiapkan modul ajarnya, kemudian mempersiapkan alat-alatnya, bagaimana alat-alat itu bisa digunakan oleh adik-adiknya. Menurut Ibu permainan tebak gambar ini apakah cocok untuk semua jenjang siswa? Ya, kelas 10, 11, dan 12 itu cocok sekali karena permainan itu sekali dan dia tidak tegang, kemudian jadi heboh di kelas, jadi bahasa Arab jadi aktif, jadi bahasa Arab itu bukan menjadi pelajaran yang ditakuti, akan tetapi menjadi pelajaran yang disukai. Nah, bagaimana setelah Ibu melaksanakan ataupun menerapkan tentang permainan tebak gambar ini, bagaimana efektivitas penggunaan permainan tebak gambar ini dalam meningkatkan partisipasi siswa belajar di kelas? Oh ya, kalau game yang diterapkan di kelas, game apapun itu yang namanya game termasuk tebak gambar ini akan efektif sekali. Dikatakan efektif karena tidak menjadi momok. Bahkan momok itu ketakutan, akan tetapi menjadi kesenangan tersendiri untuk bisa jadi jam pertama atau jam kedua tadi orang itu sudah pernah belajar matematika, kemudian bahasa Arab itu dibarengi dengan permainan tebak gambar jadi seru ya. Jadi kepenatan pemikiran anak-anak itu hilang sendiri dengan adanya metode tebak gambar. Mungkin itu beberapa pertanyaan wawancara dari wawancara kita. Sama-sama Putri, semoga sukses selalu dan menjadi guru bahasa Arab yang fenomenal.